tebangan dari tetangga. Pohon bahkan ini sempat patah karena hujan deras. Oh, nih lengket-lengket seperti ini nih, rese banget kan. Dalam satu piring pasti anak-anak makin semangat makan. 26 November 2019 ini basil sweet ya. Nah ini kalau udah kayak gini, udah seger-seger gini, wajib kita pruning. Pruning tuh alias dipanen daun-daunnya ya. Ini planter bag 15 liter ya. Tuh teman-teman ya, 15 liter sama kayak kale yang dulu pernah Momi posting di episode-episode yang sudah lama, yang seger-seger itu kalenya. Ya Allah, megang gini aja tangan Momi wangi banget ya. Apalagi kalau kita makan, mungkin mulut kita wangi juga nih basil sweet. Cakep banget. Oke, kita pruning. Di sini Momi sedia tempatnya. Nah, ini kita pruning sampai agak panjang aja ya. Nah, tuh. Ini bisa untuk bumbu masak pengganti kemangi ya. Kalau kalian senang makan ikan, makan apa tuh, rica-rica, ya bisa pakai ini ya. Kalau nggak ada kemangi bisa pakai ini. Lebih enak kemangi sih ya. Sebagai lalap juga ya, tergantung ya, cita rasa orang beda-beda. Kalau anak Momi seneng ini ya. Kalau orang dewasa biasanya senengnya kemangi daripada basil sweet. Oke deh, tuh penampakannya. Penampakannya jadi kasihan banget ya. Tapi insya Allah dia makin subur dan menghambat terjadinya bunga ya. Nah ini kita masukin sini aja. Bisa sih dikasih air bawahnya ya. Nah, wah cakep banget, Masya Allah. Nah sekarang kita pruning mintnya. Bocah, Allahu Akbar, pipis dia, astagfirullah. Nal, dia mipisin kale. Oh my god, oh my god. Asem banget ih. Itu kalenya kamu makan loh ntar. Enak aja. Ya sih, biar subur kalenya. Ya udahlah, biar subur. Udah. Astaga, ini doyan kali nih. Doyan apa kebelet? Dasar citakin nih ntar. Nal mau panen apa di sini? Kangkung. Weh, iya nih. Kangkung yang ingat nggak Nal pernah bawa pulang kangkung dari sekolah? Ingat nggak? Alah, yang kangkung zaman dulu yang Nal kalau dipanen Momi suka kasih tetangga, terus Nal marah-marah tuh. Ingat kan? Nah, ini dia masih hidup ternyata. Surprise nggak, Nal? Masih hidup. Dasar. Ini udah setahun tahu, ini surprise lah. Orang taunya kangkung itu dipanennya cabut, jadi 3 bulan cabut, jadi ya udah mati. Abis itu harus semai ulang dari biji. Nah ini surprise karena di kebun sendiri, jadi Momi nggak memperlakukan kangkung seperti itu gitu. Nah oke, sekarang Nal ini ya, Nal panen pakai gunting. Ambil gunting deh. Nah itu tuh gunting. Ya gunting. Aduh, Momi lupa lagi wadahnya lah. Ya udahlah, taruh di lantai aja kan habis hujan. Dah, ini sekarang digunting harus sampai habis, sampai batangnya habis. Jadi pakai tangan aja bisa kok. Nih pakai tangan aja, lebih gampang pakai tangan aja. Ya udah kalau nggak mau gunting lebih susah habis. Sampai batangnya habis, sampai ke tanah. Nah gitu, awas nanti ke gunting planter bagnya ntar. Ini yang lurus, batang sama batang, daun sama daun. Ih, kebalik-balik lagi. Nih, batang di bawah, daun di atas, Dedek. Batang di bawah, nah gitu, jadi rapi. Ya oke, terusin ya Nal. Momi selfie dulu. Anak yang kerja, Mominya selfie. Ya ini sebenarnya teman-teman ya, kangkungnya ini agak ketuaan ya. Jadi batangnya udah agak keras. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti yang kita makan daunnya aja. Ini kita lihat, nanti kita timbang ya. Kalau daunnya aja, nggak pakai batang, dapatnya berapa gram gitu. Jangan dicabut ya sayang, jangan dicabut. Kalau gemes dia nyabut nih sinal nih. Nanti kalau cabut rusak sampai akarnya. Nah nanti besok dia nggak subur. Dipetik gini loh Nal, nih dipites dua jari aja bisa kok. Nah tuh gini tuh. Nih Nal membantu Momi di kebun. Ayo, masih ada 3 pot lagi. Ayo. Apa? Iya, masih ada 3 pot lagi. Nih dia sekolahnya full day nih teman-teman. Jadi
pergi pagi pulang sore, jadinya ya gitu deh, nggak sempet berkebun, nggak tahu keadaan kebun karena emaknya doang yang pegang. Sekali-sekali Nal ya yang pegang. Batangnya jangan lupa di bawah, daun di bawah, di atas, jadi gampang nanti. Nah gitu. Oke, dikit lagi tuh gundul tuh. Ginseng Jawanya juga deh sekalian. Nah ini ginseng Jawanya udah terlalu panjang nih, sampai dia berbunga nih. Harusnya nggak boleh sampai berbunga, takutnya nanti nggak subur gitu. Ya udah, ini nanti diongsengnya, ditumisnya bareng kangkung. Nih, mereka nggak suka sih green smoothie pakai ini, padahal bisa ini teman-teman, dilalap tuh, dimakan gini aja nih. Momi aja makan nih. Tuh, Momi makan ya. Habis hujan jadi nggak usah dicuci. Udah masuk musim hujan nggak pernah nyuci-nyuci. Dia emang agak berlendir sih teman-teman. Makanya orang lebih seneng dipakein direbus dengan mie rebus kayak gitu, mie instan. Mie instan direbusin pakai ini ya sebagai sayurnya mie instan, terus ditumis kayak layaknya kangkung aja, nanti bareng kangkung itu bisa ya, jadi hilang lendir-lendirnya, tapi ya nggak masalah kok, ini enak-enak aja. Enak. Oke, sekarang ginseng Jawa. Yes. Capek ya. Nah, capek. Hah? Iya, itu ginseng Jawanya. Lah, kok ada bunga? Iya, udah berbunga karena dibiarin memanjang. Coba kalau manjang dikit, belum sampai terlalu panjang dipanen bisa. Nggak sampai keluar bunganya. Hati-hati polybagnya ya ke gunting. Banyak. Iya. Nah, ini teman-teman ya, ginseng Jawa, kangkung ya. Kangkung ini semua bisa ditanam dengan begini aja. Jadi kalau kamu punya tanah kosong, kamu tancepin aja di sini. Nah, ini ginseng Jawa, ini kangkung. Nah, tancepin aja. Ntar dia tumbuh jadi tanaman yang baru ya. Jadi sangat-sangat mudah lah bagi kalian yang pekebun pemula yang pertama kali berkebun. Silakan kayak gitu aja, yang mudah-mudah aja deh. Gak usah yang sulit-sulit kayak, ya mungkin kale masih agak sulit ya, cabai mungkin agak sulit di atas itu. Ya yang gampang-gampang seperti ini aja deh ya. Dan kalian kalau udah punya kangkung sama ginseng Jawa, ya ngapain lagi beli sayuran hijau di supermarket ya kan. Di supermarket kan yang organik itu ngapain lagi gitu loh ya kan. Gitu. Oke deh, hampir habis. Pintar ya Nal ya. Satu lagi bos. Iya, yang gede atuh. Milihnya yang kecil-kecil. Yang gede, ini yang satu lagi. Oke deh, udah berotot belum tangannya? Metik-metik doang. Iya, cuman metik-metik doang. Ayo lagi, lanjut. No, masih banyak no. Masih banyak. Pingsan dia. Mami satu. Iya deh, Mami yang di dinding tuh. Yang di dinding, belum lagi yang ono. Belum lagi yang ono. Banyak, Bos. Ayo dong. Berpahala nih bantuin orang tua. Udah taruh aja di lantai, nggak, jangan dilempar-lempar. Ini Mami deketin ntar. Aduh, banyak nih. Aduh, lupa bawain ini. Udah taruh di lantai aja dulu. Lupa bawa tempatnya. Jadi berdebu deh kaliku. Kale lagi. Kangkung. Ayo, Nal. Nih juga nih lupa dipanen. Jadinya batangnya keras nih teman-teman. Jadi nggak bisa dimakan ya. Batang keras cukup di stek lagi, ulang lagi aja gitu. Ya kalau kamu mau memperbanyak kangkung lagi ya, batang-batang keras ini justru bagus untuk di stek ya. Nah ini tuh daunnya udah gede-gede gini. Ya nanti kita potekin aja daunnya aja yang kita masak. Ya ini sekarang, lebat sekali. Dan ini teman-teman tahu ya, ini ceritanya gimana. Pot ini penuh dengan Mami pernah isi uret-uret yang gede-gede itu. Ya jadi pupanya apa ya? Enggak, di dalam tanahnya. Nah tapi ternyata dia bisa tumbuh ya. Jadi si uret itu tidak sempat memakan, bukan uret sih, apa sih, pupanya kumbang tanduk, malah lebih parah dari uret yang gede-gede banget itu yang punya capit. Tapi ternyata iya di bawah tanah itu. Tapi kayaknya sih mungkin apa udah mati ya. Nah ini buktinya kangkungnya tumbuh di atas tanahnya. Ya biasanya gigitin batang
kangkungnya lah. Kalau ada sayur di situ dikira sampah organiknya. Ternyata ya itu bandel. Mungkin karena Momi banyak ya nancepin kangkungnya, nggak hanya 1-2. Kalau 1-2 mungkin habis. Sinal denger ada uletnya langsung dia hati-hati dia. Takut ya. Tuh kucingnya ngeong-ngeong. Apa sih? Ya udah ambil sih, panik amat. Takut digigit. Panik banget dia, daunnya jatuh di tanahnya. Nal. Nah, oke deh. Wih. Wow, banyak banget nih. Gimana kita bawanya ke bawah ini? Nggak bawa tempat ya Allah. Ya udah, sekarang Momi ya lanjut metikin kangkung yang di sini. Ini kangkungnya agak ini nih teman-teman. Agak kecil, nggak tahu kenapa. Ini kalau mau pakai gunting sini. Ya sayang. Udah duduk aja di lantainya Nal. Lantainya bersih habis hujan. Duduk aja kalau capek. Memandang-mandang langit yang sore ini ditemani sayur organik di atas kebun. Indah banget kan Nal. Nggak perlu punya villa ya untuk punya pemandangan seperti ini. Biasanya di Lembang nih ada sayur organik, pemandangan di atap-atap ngelihat awan gitu kan. Di Lembang biasanya. Tapi kita bisa menikmati di Jakarta yang tandus ini ya. Dengan cara menanam sayuran organik sendiri di rumah. Oke, dan satu lagi ini ya. Oke, nanti Momi petikin dulu. Nah, sore hari ini Momi juga deh mau pruning mint. Mintnya udah gede-gede banget. Teman-teman tuh lihat ya. Ini ingat ya teman-teman ya, cerita di bed yang ini ya, mint dimanapun atau tanaman apapun nggak tumbuh di sini karena banyak binatang tanahnya. Tapi alhamdulillah ini survive juga ya. Jadi hanya perlu waktu sebenarnya binatang-binatang tanah itu menguraikan apapun lah yang ada di dalam tanah ini ya. Nah, sampai akhirnya bisa subur seperti ini ya. Jadi teman-teman tuh yang berkebun tanamannya dimakan sama binatang tanah terus ya, besoknya patah, itu ya frustasinya jangan terlalu lama lah. Lama-lama kan toh ada hasilnya juga nih, seperti planter bag Momi yang satu ini ya. Ini mint jangan dibiarkan panjang-panjang biar dia makin melebar, makin menyebar ya. Apa sayang? Banyak epit. Apa-apa, dia temen kebun. Oke deh, tuh. Alhamdulillah. Aduh banyak ya panennya. Teman-teman, inilah hasil panen kita. Yeay, alhamdulillah. Ya jangan disebar-sebar. Tidak. Tos Nal. Thank you my mate. Hey, Tos. Wih, alhamdulillah. Nih bingung sekarang bawanya gimana. Oke, ini kangkung kita yang udah dipisahkan dari batangnya. Ini daunnya aja ya, dengan ginseng Jawa yang sedikit itu 574 gram. Wow, alhamdulillah. Setengah kilo teman-teman. Ditumis nih. Bisa untuk orang sekampung kali ya. Setengah kilo kangkung. Aduh bingung deh ini ngabisinnya gimana. Bagi-bagi aja sama tetangga dan guru les musik kakak Kimi. Nah, basil sweet sama mintnya udah mau masukin ke kotak ya. Ini pakai kotak plastik bekas anggur nih. Dan kangkung setengah kilonya udah dimasukin ke plastik bag ya. Plastiknya juga plastik bekas ya. Cuci kering pakai. Jadi nggak nyampah, memanfaatkan sampah plastik. Udah, tinggal dimasukin deh ke kulkas bersama si basil sweet dan mint tadi. Nah, batangnya ini sebenarnya sayang sih, Momi mau buang. Sedih juga, padahal ini bisa menjadi tanaman yang baru lagi. Tapi udah kebanyakan lah, ini aja panen udah setengah kilo. Bingung mau dimakan semua atau dikasih ke siapa aja kan bingung kan. Ya udah, ini kita masukin ke komposter aja
Ya udah deh, maaf ya kangkung, padahal kamu bisa nih diperbanyak lagi dengan batang-batang yang gede-gede kayak gini nih sama ginseng Jawa. Bye bye, kamu tetap berguna kok untuk cacing, makanan cacing. 28 November 2019. Hari ini kita mau panen bayam merah. Yeay, boleh. Itu loh bayam merahnya ini tumbuh sendiri teman-teman. Bijinya kesebar di mana-mana kayaknya dari yang sebelumnya. Jadi numbuh sendiri. Ini panennya dipetik aja kak, biar dia numbuh-numbuh lagi. Ini dipetik gini. Pokoknya tiap ada daun petik-petik. Mau pakai gunting nggak? Nggak. Pucuknya langsung dipotong aja sebatang-batang. Ntar dia tumbuh lagi. Iya. Jadi kalau punya bayam merah, kangkung itu jangan langsung dicabut ya teman-teman kalau mau panen berkali-kali. Kalau kangkung udah terbukti bisa setahun umurnya lebih ya. Nah kalau bayam merah nggak sampai setahun, dia nggak kayak itu. Iya, potong batangnya ini. Ya, dikrus. Kalau susah ya gunting. Ya, oke, I will take gunting. Mana di gunting-gunting? Ini dia. Nih kak, bayam merahnya subur ya teman-teman. Oh, gede-gede. Nah, bayam merahnya sudah dipotong. Sekarang sisa kemangi. Kemanginya juga emang sengaja disebar kalau kemangi. Nah itu dipenggal juga Kim, sama kayak ini. Jadi, nah ini kalau udah kayak gini nih, udah mau bentuk bunga nih, hati-hati ya. Jangan sampai dibiarkan dia membentuk bunga. Nanti daunnya kecil-kecil. Udah kita potong aja kalau udah kayak gini. Dipotong pendek aja Kim. Dicukur rambutnya. Ya cukur rambut. Semuanya langsung. Iya, jangan takut, kemangi mah tumbuh deh. Jangan sampai belakang banget. Sisain kayak, nah seginilah satu ruas gitu. Nah gitu. Jangan sampai di atas banget permukaan tanah di guntingnya ya teman-teman. Sisain paling nggak 2 cm lah batangnya. Semua. Dan kemangi ini bisa di stack juga ya teman-teman ya. Nah tapi Momi belum pernah coba kalau kemangi ini di stack ya. Tapi kalian coba aja di rumah, karena Momi lagi banyak banget soalnya bijinya. Jadi nggak usah nyetek lagi lah. Enak sekali nih teman-teman kalau dibuat lalapan ya. Tuh nasi panas dengan stik ayam ya. Momi nggak goreng ayam sih, kecuali kalau bapaknya anak-anak minta, senengnya goreng ayam kalau bapak. Kalau kita berusaha semaksimal mungkin tidak makan gorengan ya. Nah jadi ayam tuh cuma di stick di Happy Coal atau di teflon, atau penggorengan biasa juga bisa loh tanpa minyak, karena ayam sendiri sudah punya minyak di bawah kulitnya, jadi keluar itu minyaknya kalau kita taruh di penggorengan. Jadi dengan api kecil ya matang juga ayam itu. Cobain aja sama kalian ya. Atau enggak kalian bisa alternatifnya makan ayam ungkep, ayam yang sebelum digoreng itu tuh ayam kuning. Nah itu dimakan gitu aja juga enak kok teman-teman ya. Enggak. Nah ini Enak. apa kata kau? Gak enak. Ayam goreng. Iya, apaan? Ayam goreng kan keras dagingnya. Ada yang lembut. Apa KFC? Iya. Tapi stik ayam Momi tanpa minyak enak nggak? Oh, enak kan teman-teman. Nih Kimi nih yang ngomong loh. Ini nggak dibayar ya ngomong kayak gitu ya Kim? Gimana enaknya, gimana deskripsiin dong? Enak aja. Oh enak aja. Iya. Tuh lumayan kan dapat banyak, padahal cuman segini loh teman-teman potnya ya. Ini lumayan untuk ngelalap, untuk green smoothie juga bisa herbsnya itu ya, sebagai herbsnya. Dan juga kalau kalian panen terlalu banyak ya, istilahnya bener-bener banyak kemangi, itu Momi pernah ya nyoba, itu tuh digantung aja jadi kemangi kering. Nah nanti daun keringnya itu ya udah bisa untuk persiapan setahun, kalau masak tinggal tabur gitu ya, jadi kemangi kering. Nah ini keadaan pot kemangi bayam ini setelah di pruning ya. Nanti kita lihat kondisinya 2 minggu ke depan. Oh iya teman-teman, Momi lupa cerita nih, karena Momi punya biji bunga telang ya, bunga telang tumpuk yang seperti ini nih teman-teman. Jadi dia modelnya multi petal, kelopaknya banyak gitu. Tuh ya, dibanding dengan yang single petal atau yang kelopaknya cuman satu seperti ini. Sebelumnya kan Momi punya bunga telang cuman satu kelopak gini, dan sekarang Momi punya yang banyak kelopaknya. Nah itu karena bijinya Momi punya agak banyak tapi nggak ada yang tumbuh gitu loh. Nah akhirnya Momi mau cobain cara stek. Nah ini tanggal 27 kemarin ya, ini baru kemarin dipotong dari induknya. Nah ini ya yang
Yang ini Momi potong aja batang yang agak gede gitulah, yang agak-agak gede kayak gini. Nah ini dipotong terus Momi tancepin ke 3 pot. Jadi ada 3 batang ditancepin masing-masing 1 pot 1 batang. Dan ini hari kedua penancepan. Jadi kemarin tanggal 27 ditancap, ini tanggal 28. Ya begini kondisinya. Ini udah agak lesu-lesu gitu. Harusnya sih dia memang masa adaptasi. Momi nggak tahu apakah bunga telang ini bisa di stek. Makanya ini eksperimen. Oke, kita lihat nanti perkembangan berikutnya. Hari ini alhamdulillah bunga turinya setelah 2 hari yang lalu ya sempat kuning-kuning daunnya, ya mungkin adaptasi karena baru dipindah ke pot yang besar ini ya, dari pot yang kecil. Dan hari ini Momi lihat nih ada pucuk-pucuk daun mudanya ya. Tuh dia yang kecil-kecil ini, berarti dia berhasil tumbuh ya. Alhamdulillah berhasil adaptasi. Semangat turi, semangat. Nah, Momi ada paprika yang sudah terlihat daun pucuk-pucuknya ini keriting ya. Nah, padahal dia udah mulai berbunga. Nah, itu dia bunganya. Kayaknya udah mau jadi buah. Nah, ini takutnya nanti nggak subur, ya udah kita kasih kascing. Nah, cara mengambil atau memanen kascing. Ini dia kotak kascing Momi tadi udah dibuka. Nah, ini. Ya pokoknya yang ada endapan-endapan kayak gini bisa langsung kita aplikasikan ke potnya ya. Kascing itu nya cacing. Kita panen. Nah, kita agak gali sedikit lah biar nggak kena matahari. Si kascing ini kan banyak bakterinya yang diperluin tanaman, biar nggak kena matahari, nggak mati bakterinya. Dah, terus kita ambil lagi segenggam aja tiap pot ya. Ini saya nggak lihat cacingnya nih, jangan-jangan udah mati lagi cacingnya. Kehabisan oksigen mungkin ya. Ini juga nih ya. Yang ini sih ya udah mulai keriting juga ujungnya. Harus segera come to the rescue. Nah, ini kita kasih aja. Udah ditabur situ ya. Tiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali harus dikasih ya. Karena itu nggak pakai mulsa juga potnya. Jadi dikasih kascing. Iya nih Momi nggak lihat ada cacingnya. Ini jangan-jangan udah mati ya. Oh, ini ada cacingnya dikit. Udah tinggal dikit nih teman-teman. Kayaknya kehabisan oksigen ya karena Momi tutup rapat. Dan ini potnya nggak punya lubang di bawahnya. Ternyata bisa juga kekurangan oksigen nih. Nah, ini juga ini subur banget nih. Ini sering dikasih kascing dan tambahin mulsa jadi subur dia. Di planter bag pula kan. Nah, itu. Ini planter bag 15 liter. Makanya dia paling subur ya.